Dan sebenarnya buat teman-teman yang mau berinvestasi jangka panjang, penurunan ini sebenarnya kesempatan bisa teman-teman gunakan untuk nabung berkala. Kalau sekarang ini kita mungkin ada banyak pertanyaan juga nih. Sebenarnya apa sih bedanya kita berinvestasi di reksadana dan juga di saham? Karena kan saham juga ini ramai diperbincangkan gitu sekarang, Mbak. Nah, tapi katanya apakah benar juga kalau misalnya investasi di reksadana itu lebih aman dibanding di saham? Ini seperti apa, Mbak? Oke. Jadi kalau teman-teman berinvestasi di saham, kita kan pilih sendiri ya. Di situ Ya. di saham sendiri sebenarnya ada 600 jenis saham. 600 jenis saham kita pilih sendiri mana yang mungkin kita mau untuk coba. Misalnya contoh saham-saham LQ45 gitu ya, saham blue chip katanya, saham yang paling banyak diminati. Nah, teman-teman pilih sendiri komposisinya berapa banyak, lotnya berapa. Nah, kalau reksadana sebenarnya kita nggak perlu bingung. Kita udah menitipkan dana gitu ya, menempatkan dana pada manajer investasi. Walaupun kita sebenarnya mungkin nggak belinya langsung ke manajer investasi, kita belinya di agen penjual reksadananya. Tapi kita udah menempatkan dananya itu pada manajer investasi yang mana sebenarnya untuk menjadi seorang manajer investasi itu selain butuh pengalaman juga butuh ilmu ya, ada sertifikasi yang mereka harus punya, dan yang berikutnya lagi mereka tentu harus mematuhi aturan yang di bawah regulator OJK. Dan karena itu mereka ini nggak sembarangan sebenarnya bisa mengelola dana, ada syarat ketentuannya segala macam. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman pemula akan lebih aman untuk masuk mulai dari reksadana karena itu udah dikelola sama manajer investasi. Ibaratnya kalau kita mobil gitu ya, satu nyetir sendiri, satu lagi kita disetirin sama supir gitu. Nah, kalau teman-teman pemula belum ngerti soal saham, belum ngerti soal mekanisme pasar modal, ada baiknya misalnya teman-teman mulai dulu dari reksadana. Oke. Tadi saya sempat lihat komen reksadana saham lagi merah ya, lagi ini ya kebakaran ya. Iya. Nah, ini kalau di saat kondisi saat ini sebenarnya ya kita tapi punya tujuan keuangannya jangka panjang. Sebenarnya ini bagus loh teman-teman. Ini kita lagi diberikan kesempatan seperti di bulan 3 dan bulan 9 ya, dimana waktu itu juga harga sahamnya lagi turun banget gitu, trennya lagi turun. Dan sebenarnya buat teman-teman yang mau berinvestasi jangka panjang, penurunan ini sebenarnya kesempatan bisa teman-teman gunakan untuk nabung berkala. Jadi buat teman-teman yang gajian ya, tapi misalnya tujuan keuangannya mau jangka panjang, santai aja, misalnya buat dana pensiun gitu ya. Teman-teman nabung berkala di reksadana saham itu, atau mungkin juga bisa reksadana campuran. Karena teman-teman ini kan akan digunakan jangka panjang. Dalam jangka panjang ekonomi Indonesia sudah pasti akan pulih. Nah, teman-teman boleh nanti pakai waktunya di saat ekonomi sudah pulih atau mungkin tujuan keuangan itu udah tiba waktunya, tinggal dijual gitu ya, boleh. Jadi nggak perlu panik kalaupun merah ya, Mbak. Tapi kalau buat dana mungkin yang cuma parkir aja gitu sebentar gitu ya, nanti mau dipakai lagi bentar lagi gitu, atau cuma buat dana darurat, boleh masukin ke reksadana pasar uang. Atau mungkin yang cuma butuhnya sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, boleh ke reksadana pendapatan tetap.